Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bigi Julia Fardo dari Teknik Informatika dari Fakultas Ilmu Komputer. Saat ini kita akan menjelaskan tentang Quiz Network Layer 8.6.2. Soal pertama. Nomor 1. Which command can be used on a Windows host to display to the routing table? Oke, saya menjawab di sini. Netstat. Ininya kenapa saya memilih ini, karena pada host Windows baik perintah print router atau netstat R dapat digunakan untuk menampilkan tabel perutean host. Perintah show IP router digunakan pada router untuk menampilkan tabel routingnya. Perintah netstat S digunakan untuk menampilkan statiknya per protokol. Perintah tracer digunakan untuk menampilkan jalur yang dilalui paket ke tujuannya. Makanya saya menjawab netstat R. Oke, lanjut nomor 2. What information is added during encapsulation at OSI layer 3? Saya menjawab source and destination IP address. Kenapa saya menjawab ini? IP adalah protokol layer 3. Perangkat 3-nya dapat membuka header layer untuk memeriksa header layer 3 yang berisi informasi terkait IP, termasuk alamat IP sumber dan tujuannya. Saya menjawab ini makanya. Oke, lanjut nomor 3 ya. How does the network layer use the MTU value? Saya menjawab the MTU is passed to the network layer by the data link layer. Kenapa saya menjawab ini? Lapisan data link menunjukkan ke lapisan jaringan MTU untuk media yang digunakannya. Lapisan jaring menggunakan informasi tersebut untuk menentukan seberapa besar paket dapat ketika diteruskan. Ketika paket diterima pada suatu media dan diteruskan pada media dengan MTU yang lebih kecil, perangkat lapisan jaringan dapat memecah paket untuk mengakomodasikan ukuran yang lebih kecil. Makanya saya menjawab ini. Lanjut ke nomor 4. Which characteristic describe on IPv6 enhancement over IPv4? Saya menjawab the IPv6 header is simpler than the IPv4 header is with improved packet handling. Dapat saya menjawab itu? Alamat IPv6 didasarkan pada pengalamatan hierarki 128 bit dan header IPv6 telah disederhanakan dengan lebih sedikit bidang, meningkatkan penanganan paket IPv4 secara natif, mendukung kemampuan autentasi dan privasi dibandingkan dengan IPv4 yang membutuhkan fitur tambahan untuk mendukungnya. Ruang alamatnya IPv6 berkali-kali lebih besar dari ruang alamat IPv4. Karena itu saya menjawab itu. Lanjut nomor 5 ya. Which statement accurately describe a characteristic of IPv4? Oke, saya menjawab IPv4 has a 32 bits address space. Dan eksplanasinya IPv4 memiliki ruang alamat 32 bit, menyediakan 4.294.167.296 alamat unik, tetapi hanya 3,7 miliar yang dapat dialihkan. Batas karena reservasinya alamatnya untuk multicasing dan pengujiannya. IPv4 tidak menyediakan ukuran asli untuk IPsec. IPv6 memiliki tajuk yang disilakan dengan bidang lebih sedikit daripada yang dimiliki IPv4. Saya menjawab ini IPv4 as I32 bit address space. Lanjut nomor 6. When a router receive a packet, what information must be examined in order to the packet to be forwarded to a remote destination? Saya menjawab destination IP address. Ketika sebuah router menerima sebuah paket, ia memeriksa alamat tujuan dari paket tersebut dan menggunakan table routing untuk mencari jalur terbaik ke jaringan itu. A computer has to send a packet to a destination host in the same land. How will the packet be sent? Saya menjawab the packet will be sent directly to the destination host. Jika host tujuannya berada di LAN yang sama dengan host sumber, tidak diperlukan gateway default. Gateway default diperlukan jika paket perlu dikirim di luar LAN. With IPv4
IPv4 address can I host user to ping the loopback interface? Jawaban saya 127.0.0.1. Sebuah host dapat melakukan ping interface loopbacknya dengan mengirimkan paket ke alamat IPv4 khusus dalam jaringan 127.0.0.0 atau 8. Nomor 9 ya. When a connectionless protocol is in use at a lower layer of the UC model, how is missing data detected and transmitted if necessary? Dia menjawab, upper layer connection oriented protocol keep track of the data received and can request transmission from the upper level protocol on the sending host. Ketika protokol dapat koneksi digunakan dalam pesan bawah model OSI, protokol tingkat atas mungkin perlu bekerja sama dalam mengirim dan menerima host untuk memperhitungkan dan mengirimkan uang data yang hilang. Dalam beberapa kasus ini tidak diperlukan, karena untuk beberapa aplikasi jumlah kehilangan data dapat ditoleransi. Kita dapat ditoleransi untuk kehilangan datanya. Mungkin itu. What was the reason for the creation and implementation of IPv6? Saya menjawab, to relieve IPv4 address deflation. Ruang pengalamatan IPv4 habis karena pertumbuhan internet yang cepat dan perangkat yang terhubung ke internet. IPv6 memperluas ruang pengalaman IP dengan meningkatkan panjang alamat dari 32 bit menjadi 128 bit, yang seharusnya menyediakan alamat yang memadai untuk kebutuhan pertumbuhan internet di masa mendatang. Di masa yang mendatang, internet pasti akan lebih maju dan selama bertahun-tahun yang akan datang. Karena ini kita akan hidup di zamannya teknologi. Kita lanjut 11. Which information is used by routers to forward a data packet toward its destination? Saya menjawab, destination IP address. Alamat IP tujuannya adalah alamat IP perangkat penerima. Alamat IP ini digunakan oleh router untuk meneruskan paket ke tujuannya. Saya menjawab, destination IP address. Oke, lanjut 12. Sorry ya guys, ada burung yang bunyi. Oke, lanjut ya 12. Which field in an IPv4 packet header will typically stay the same during its transmission? Saya sama menjawab, destination address. Seperti ini, destination address ini dinilai di bidang alamat tujuan di header IPv4-nya ya akan tetap sama selama transmisinya. Opsi lain mungkin berubah selama transmisi sih mungkin. Oke, kita lanjut nomor 13 ya. Which field in an IPv6 packet is used by the router to determine if a packet has expired and stall the droplet? Saya menjawab, hop limit. Dalam hop limit ini, IPv6-nya seperti IPv4 mengirimkan pesan the exceeded jika router tidak dapat meneruskan paket IPv6 karena paket tersebut telah kedaluarsa. Paket itu bisa kedaluarsa. Namun paket IPv6 tidak memiliki bidang TTL. Sebaiknya ia menggunakan bidang batas hop untuk menentukan apakah paket telah kedaluarsa. Kita akan bisa mengecek apa paket itu telah kedaluarsa atau tidak. Oke. Ini soal terakhir dari saya. Saya tentang menjawab quiz network layer 8.6.2 oleh Wiki Julie Fardo. Dan mohon maaf kalau dengan kata-kata yang kurang jelas karena saya tidak baik itu masih fasih untuk berbahasa Inggris. Dan ini jawaban saya dari quiz network layer 8.6.2. 1, 2, 3. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya Wiki Julie Farwa. Next kita akan bikin video lagi. Sekian dari saya, Wiki Julie Farwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.